Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dan karena suasana sedang tidak kondusif, jadi jeda dulu sebentar. Oke, baik. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Yang terhormat Ibu Arita Mani selaku dosen pengampu dan teman-teman yang pada saat ini berkesempatan bergabung di Zoom presentasi kelompok 3 mata kuliah manajemen pendidikan terkait pendidikan di sekolah dasar berbasis multikultural. Pada kesempatan ini, kelompok 3 akan mempresentasikan pendidikan di sekolah dasar berbasis multikultural yang nantinya akan dipaparkan oleh yang pertama, Aulia Rahmadinayanti, Kaila Siti Faiza Rahman, dan saya sendiri, Melodia Satriani, Salma Anazira, Safina Ananda Khairani, dan Vera Junior. Vera Junior. Pada pembahasan kali ini, kami memiliki 8 poin bahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural, dasar-dasar pendidikan multikultural, tujuan pendidikan multibudaya atau multikultural, fungsi pendidikan multibudaya atau multikultural, komponen pendidikan multikultural, manfaat pendidikan multikultural di SD, model dan karakteristik pendidikan multikultural, dan hasil pendidikan multikultural di SD. Pada materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan multikultural menurut James Banks. Jadi, pendidikan multikultural itu adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan juga toleran terhadap keanekaragaman budaya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Tujuannya itu adalah untuk membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya, serta mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik. Oke, materi selanjutnya yaitu ada slide sebelumnya, please. Dan materi selanjutnya yaitu ada dasar-dasar pendidikan multikultur. Yang pertama itu ada mengakui keberagaman, yang kedua ada menghargai keberagaman, yang ketiga pendidikan multikultural, yang keempat keadilan sosial, dan terakhir ada transformasi. Untuk yang pertama, mengakui keberagaman yaitu yaitu bahwasannya masyarakat itu terdiri dari kelompok budaya yang berbeda dengan nilai tradisi dan kepercayaan yang berbeda juga. Yang kedua itu menghargai keberagaman, yaitu dengan menghormati keberagaman budaya dan juga menganggap sebagai sumber daya yang berharga untuk pembelajaran dan juga pengembangannya. Selanjutnya ada pendidikan multikultural yang bersifat itu kesetaraan, yaitu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil bagi seluruh siswa, juga di mana semua siswa mempunyai kesempatan untuk belajar dan juga berkembang secara optimal. Yang keempat ada keadilan sosial, yang di mana untuk memajukan keadilan sosial ini dan juga memerangi segala bentuk diskriminasi dan juga ketidakadilan. Dan yang terakhir ada transformasi, yaitu bertujuan untuk mengubah struktur dan juga praktik pendidikan yang tidak adil dan diskriminatif. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan pendidikan sisi budaya. Yang pertama itu ada pengembangan literasi etnis dan budaya.
Nah, ini bisa kita lakukan dengan mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, kemudian ada sumbangan peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perkembangan pribadi. Nah, di sini menekankan kepada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, kemudian konsep diri yang positif, dan juga kebanggaan pada identitas pribadinya yang berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa. Kemudian yang ketiga ada klarifikasi nilai dan sikap. Nah, ini merupakan langkah kunci di dalam proses untuk melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh kembang lebih lanjut. Yang keempat, ada kompetensi multikultural. Ini tuh bisa dilakukan dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, kemudian pengambilan perspektif, analisis kontekstual, dan kerangka berpikir alternatif, juga menganalisa bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Kemudian yang kelima, ada kemampuan keterampilan dasar. Nah, ini berguna untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis. Kemudian yang keenam ada persamaan dan keunggulan pendidikan. Nah, tujuan dari persamaan multikultural ini berkaitan sangat erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih filosofis. Kemudian untuk menentukan sumbangan komparatif terhadap kesempatan belajar, pendidik juga harus bisa memahami secara keseluruhan bagaimana budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan juga keputusan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Nah, tujuan terakhir dari pendidikan multikultural ini adalah memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Tujuan ini juga akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan siswa sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan. Yang dimana mereka ini memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis. Kemudian yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Nah, dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa, ini bisa menumbuhkan rasa kebanggaan yang kuat. Rasa kebanggaan itu bisa tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Nah, untuk itu, pendidikan multikultural ini perlu menambahkan materi, program, dan juga pembelajaran yang bisa memperkuat rasa kebanggaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka diskriminasi, dan juga stereotip. Kemudian yang kesembilan, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Nah, hal ini berarti individu itu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia. Namun, siswa juga harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya juga. Kemudian mahasiswa juga bisa diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir itu hidup berdampingan secara damai. Nah, dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, juga dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleransi terhadap kelompok lain, dan pada gilirannya ini bisa menimbulkan hidup damai secara berdampingan. Lagi next. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada fungsi pendidikan multibudaya. Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Kemudian yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Dan yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan atau citizenship skill, serta mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada komponen pendidikan multikultural. Nah, yang pertama ini ada seluruh warga sekolah, yaitu maksudnya
untuk berhasil menerapkan pendidikan multikultural di sekolah, penting untuk maaf saya ulangi. Komponen pendidikan multikultural, yaitu yang pertama seluruh warga sekolah. Maksud dari seluruh warga sekolah ini, seluruh warga sekolah memahami bahwa mereka mempunyai peran penting dalam pendidikan multikultural, di mana seluruh warga itu tidak mencerminkan sikap-sikap intoleran kepada siswa-siswa di sekolah. Lalu yang kedua yaitu ada integrasi konten. Integrasi konten ini yaitu memasukkan komponen-komponen pendidikan multikultural ke dalam setiap mata pelajaran yang ada di kurikulum sekolah. Lalu yang ketiga yaitu proses konstruksi pengetahuan. Proses konstruksi pengetahuan ini sangat tergantung pada tanggung jawab guru, pendidik, dan sikap positif dari guru terhadap pendidikan multikultural sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang menerima dan toleran terhadap keragaman budaya. Lalu yang terakhir ada pedagogi ekuitas, yaitu sebagai pedagogi ekuitas ini merupakan kunci dalam memastikan bahwa setiap disiplin ilmu itu mencerminkan masalah dan kekhawatiran multikultural serta menganalisis gaya pengajaran mereka. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini ada manfaat pendidikan multikultural di SD. Membekali siswa dengan manfaat pendidikan multikultural di SD ini membekali siswa dengan sikap toleransi, penghargaan, dan keikhlasan terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Sehingga perbedaan suku, budaya, ras, dan agama itu tidak menjadi sarana bagi mereka melakukan gerakan radikalisme. Next. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam model-model pendidikan multikultural. Di sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk pendekatan ini menekankan pada pentingnya memahami agama dan kelompok sosial lainnya. Adapun beberapa model yaitu pertama model etnisentris berfokus pada sejarah kelompok. Pentingnya peserta didik untuk mempelajari budaya dan sejarah mereka sendiri serta memahami budaya dan sejarah kelompok etnis yang lain. Lalu yang kedua yaitu model multikulturalisme aditif. Pada model ini tentang budaya dan sejarah kelompok minoritas ke dalam kurikulum yang sudah ada. Model ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman budaya kepada peserta didik. Lalu selanjutnya model transformatif kritikal. Nah, pada model ini sangka yang ada tentang kelompok minoritas.
Model ini bertujuan untuk memperdayakan peserta didik dari kelompok minoritas dan mendorong mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial. Lalu selanjutnya, model pendidikan interkultural. Pada model ini menekankan pada pentingnya interaksi dan dialog antar budaya. Pada model ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan rasa hormat antar budaya yang berbeda. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu model pendidikan global. Nah, pada model ini berfokus pada isu-isu global dan hubungan antar negara. Model ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara global yang bertanggung jawab. Silakan di next selanjutnya. Next. Nah, adapun karakteristik dari pendidikan multikultural, yaitu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. Ketika nanti peserta didik sudah masuk pada karakteristik pendidikan multikultural, maka yang diharapkan adalah peserta didik dapat memahami, dapat menghargai, dapat menghormati, dapat bertoleransi untuk kedepannya. Di next selanjutnya, nah, ketika sudah memahami karakteristiknya, maka akan ada hasil dari pendidikan multikultural itu di sekolah dasar. Yang pertama, siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang identitas diri mereka sendiri dan budaya mereka. Jadi ketika mereka sudah memahami budaya mereka sendiri, maka mereka juga akan bisa menghargai budaya temannya yang lain. Selanjutnya, siswa menjadi lebih sadar akan keragaman budaya yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, siswa mengembangkan rasa saling menghormati, menghargai terhadap budaya lain. Terus selanjutnya, siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif. Mungkin hanya itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.